pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Andika dipimpin doa. Ya, baca doa, mulai. Selesai. Ya, saya absen dulu ya nak ya. Ya. Aldi, Diki. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika. Nah, tujuan pembelajarannya. Jadi, di tujuannya kali ini kalian itu Bu Guru minta untuk menentukan ciri perubahan fisika dari proses pembuatan coklat. Nah, jadi dari situ, dari kalian sudah tahu cirinya, kalian nanti dapat menganalisis contoh perubahan fisika di lingkungan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kalian dapat menyajikan hasil percobaannya kalian dengan presentasi di lingkungan. Ada pertanyaan, Nak? Ya. Sekarang kita pretest terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Nah, di sini ini gambarnya apa ini? Minuman ada esnya ya? Apa yang tidak suka? Suka. Nah, kalau kalian semuanya suka, otomatis kalian sudah tahu bentuknya ya. Nah, di sini apa yang akan terjadi jika es dibiarkan lama? Ya, mencair. Semuanya tahu ya, Nak ya? Kenapa kok mencair, Nak? Ya, ada yang bilang perubahan fisika. Nah, ya dari padat ke cair. Jadi kalian sekarang sudah paham ya kalau misalkan itu adalah perubahan fisika dari padat menjadi dari padat menjadi cair. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, jadi kita sekarang akan menonton video ini ya. Nah, kita sudah melihat tentang barusan video orang membuat coklat. Barusan juga Ibu sudah bagi LKPD-nya. Sekarang di LKPD-nya coba kalian lihat. Di situ ya, itu LKPD-nya. Di situ sudah ada di stimulus sudah ada pertanyaan juga. Kalian bisa mengisikan di situ ya, Nak ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke ini, identifikasi masalah ya. Diidentifikasi masalah, setelah kalian melihat video yang tadi, otomatis kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan kita belajar hari ini. Jadi kalian buat permasalahannya itu di situ. Ya, kalian diskusikan dulu dengan teman-temannya. Ya. Nanti Ibu minta beberapa orang untuk menjawab ya. Perwakilan saja ya. Yang sudah, sekarang Ibu ingin tahu apa masalah yang kalian angkat. Siapa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Kirani, apa Nak? Perubahan fisika apa saja yang terjadi pada proses pembuatan coklat? Ya, perubahan fisika apa saja yang terjadi pada proses pembuatan coklat. Nah, kemudian siapa lagi? Ya, Agustin. Apa saja ciri-ciri perubahan fisika pada proses pembuatan coklat? Ya, ciri-cirinya apa saja? Kemudian siapa lagi? Ya, Irfan. Jelaskan ciri perubahan fisika yang terjadi pada proses pembuatan coklat. Ya, nah itu ya identifikasi masalahnya kalian sudah membuat dan semuanya sudah fokus terhadap tujuannya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam pengumpulan data. Nah, di sini Nak, kalian ikuti langkah di LKPD. Di situ juga sudah ada langkah-langkah percobaannya. Coba dilihat di LKPD-nya semua. Ada? Di LKPD Mas, di LKPD. Nah, di situ sudah ada langkah percobaannya ya Nak. Di situ Bu Guru juga sudah lengkapi semuanya ke kalian. Seperti alat-alatnya sudah ada di situ. Nah, jadinya kalian ke depan hanya untuk menimbang coklatnya saja, ya. Sudah ketemu? Nah, ya. Jadi di situ sudah ada ya. Di situ sudah Bu Ainun. Nah, ya di sini. Di sini Bu
Jadi kalau praktek memang seperti ini, tidak pakai jet ya? Iya. Iya. Ini nggak boleh sih. Boleh tidak? Iya. Mana tisunya? Ininya dimatikan kalau bisa. Sudah? Iya, ada apa-apa. Nah, jadi ya kan kalian sekarang iya. Nah, gini ya Nak ya. Jadi kan kalau misalkan di capaiannya itu kita itu kan gunanya memang untuk produksi, untuk menghasilkan ekonomi kreatif. Ya. Nah, kalian sekarang sudah bisa membuat permen coklat dengan bentuk-bentuk seperti ini. Tujuannya di rumah kalian bisa membuat wirausaha seperti ini, ya. Nanti kalian bisa dijual permennya, kan sekarang lagi ngetren tuh ya, kalau di toko-toko gitu dibentuk karakter-karakter seperti itu ya. Nah, jadi kalian juga paham ternyata permen itu merupakan perubahan bisa. Jadi ilmunya kalian itu bermanfaat ya. Kita lanjutkan ke pengolahan data. Nah, kalian tadi sudah mendapat data kan? Ya. Dari memotong, memanaskan, kemudian kalian mencetak, seperti itu ya. Jadi hasilnya kalian kaitkan dengan literatur yang kalian tadi membaca. Boleh membaca di buku ajarnya yang Bu Ainun kasih atau boleh dari internet. Seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan presentasi di depan. Ya, ada pertanyaan? Ada? Ada enggak? Nah, kalian buat presentasinya boleh pakai PPT, boleh pakai Canva. Kalau pakai Canva jangan dikirimnya jangan video, ya, tapi PDF, ya. Kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian sudah membuat PowerPoint yang sudah kalian kirimkan ke Bu Guru. Jadi kalian sekarang waktunya presentasi, ya. Presentasinya dari siapa? Dari kelompoknya siapa dulu? Ayo, siapa yang mau maju duluan? Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan perubahan fisika. Perubahan fisika, perubahan yang terjadi pada wujud fisika suatu zat tanpa disertai terbentuknya suatu zat baru. Perubahan fisika terjadi pada penggunaan wujud dan dapat kembali ke bentuk semula. Ciri perubahan fisika.
1. Terjadi perubahan ukuran. 2. Terjadi perubahan wujud. 3. Dapat kembali ke bentuk semula. 4. Dipengaruhi oleh suhu dan gaya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman saya? Zat baru yang dimaksud itu bagaimana? Presentasi zat yang beda dengan zat awal, misal singkong jadi tape. Ini contoh perubahan kimia. Gimana, baik? Ya. Oke, diakhiri dulu, nak. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya lihat dari kelompoknya yang paling lengkap itu dari kelompok 4, ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4, ya. Itu jadi Bu Guru akan jelaskan kembali biar kalian lebih paham. Jadi perubahan ukurannya dari yang semula, nah coklatnya seperti ini kan? Dari yang semula coklatnya seperti ini, kalian potong-potong menjadi ukurannya lebih kecil dan itu tetap coklat. Jadi itu perubahan fisika yang disebabkan oleh perubahan ukuran. Disebabkan oleh apa? Oleh gaya. Karena kalian memotong ada gaya gesek di situ, ya. Nah, oke, selanjutnya perubahan wujud. Dari yang semula kalian potong-potong, kalian encerkan, ya. Dia menjadi cair. Berarti dia perubahan wujud. Nah, kemudian ketika didinginkan, sekarang di kulkas, dia kembali ke bentuk semula. Itu juga perubahan wujud. Dari cair menjadi padat. Nah, kembali ke bentuk semula sudah ya. Jadi dia dari yang semula padat diencerkan padat ke kembali. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung praktek ya. Silakan kalian kerjakan. Dan selanjutnya, kalau kita sudah praktek, maka kita langsung masuk ke refleksi. Nah, jadi di situ, apakah saya dapat mengerjakan soal perubahan fisika dengan mudah? Ya. Mudah nggak? Mudah. Nah, kemudian, apa saya paham terhadap pelajaran hari ini? Ya. Paham ya? Apa saya suka dengan kegiatan belajar hari ini? Suka. Berarti kalian lebih suka praktek ya? Ya. Oke, kalau sudah selesai, di sini kita akan ada tugas. Tugasnya seperti biasa membaca, ya. Jadi membaca tentang apa perubahan? Kimia. Ada pertanyaan dulu nak? Ada. Kalau tidak ada, untuk diakhiri maka kita berdoa kembali. Ya, silakan dipimpin doa Dika. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat anak-anak hebatnya Bu Ainun. Bu Ainun harap di pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif kembali.